setiap aku buka mata ketika bangun tidur, pengennya nggak kelihatan sama orang-orang sekitarku. Orang sekitar itu maksudnya termasuk keluarga? Termasuk keluarga. Pengennya itu sudah nggak terlihat sama orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya. Sampai saya sakit dan kejadiannya adalah di malam Natal. Kejadian apa di malam Natal? Welcome to my podcast. You are listening to The Record Show with Arnold on Pagi Bicara. Keep listening as the show starts now. Halo, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Aku berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik aja ya. Ini adalah podcast perdana kami. Aku akan membahas bagaimana perjalanan kekristenan seseorang. Siapa lagi kalau bukan istriku tercinta, Lucy Krisdani. Halo teman-teman, saya Lucy Krisdani, istri dari Arnold. Podcast kali ini langsung aja, temanya dari titik nol sampai dengan kita ditemukan oleh kasih karunia. Bukan kita yang menemukan kasih karunia, tapi kasih karunia yang menemukan kita, menangkap kita sampai kita bisa jalan sampai sejauh ini. Yuk langsung aja, gimana sih perjalanan kekristenanmu itu kayak gimana? Biasanya kan kalau mungkin teman-teman di rumah ada yang perjalanan kekristenanku kok kayaknya nggak mulus-mulus aja nih. Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana? Sebenarnya aku dilahirkan dari keluarga Kristen. Dilahirkan ya sudah Kristen. Brojol langsung Kristen ya? langsung Kristen. Dan puji Tuhan, orang tua mendukung dalam setiap pelayanan kayak gitu. Pelayanan. Ketika masih kecil, rajin sekali sekolah minggu sampai sudah besar. Sampai pengennya itu pengen mengajar sekolah minggu waktu nanti saya kalau besar pengen jadi guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu ngajar di bawahnya gitu. Sampai akhirnya di usia remaja tercapailah jadi guru sekolah minggu. Wah, puji Tuhan. Tapi dengan jadi guru sekolah minggu karena cuman menjadi kebanggaan aja. Ngerti ya maksudnya? Jadi kebanggaan aja tapi bukan benar-benar menghidupi, jadi istilahnya kayak passionnya memang benar-benar pengen anak-anak bertumbuh kayak gitu kan. Nah, di situ pelayanannya menjadi kosong, kayak ya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Maksudnya gini, yang dimaksud kosong itu kayak gimana? Karena kan istilahnya kamu udah Kristen sejak lahir, brojol langsung Kristen kan. Yang membuat kamu kayak ngerasa aku kok kosong ya. Bahkan ketika ngajar sekolah minggu aja, aku ngerasain aku sendiri sebagai pengajar nggak dapetin apa-apa. Ya, seperti yang aku bilang tadi, karena saya lihat atas-atasku orangnya kayak bisa jadi figur gitu loh. Tapi ternyata ketika aku sudah dewasa, di dalam pelayanan itu, ternyata gini toh ya, kayak jadi rutinitas aja gitu loh. Kayak yang aku katakan tadi, cuman jadi kebanggaan toh. Jadi pengenalan waktu pelayanan itu ya cuman ini loh saya. Harusnya kan kalau pelayanan yang benar-benar dari hati, ya kan. Pelayanan hanya untuk Tuhan Yesus. Dari situ mulai undur guru sekolah minggu karena mulai kerja. Oke. Nah, dengan undurnya itu mulai kerja karena mulai kerja dan kena omongan-omongan atasan-atasan. Maksudnya omongan dari seniorku. Sekarang kok jarang ngajar sekolah minggu, terus jadi penyembah mamon ini gitu. Hamba uang. Ya, jadi hamba uang. Dari situ tersinggung dengan kata-kata itu, jadinya semakin menarik diri di kegiatan. Undur dari pelayanan. Undur dari pelayanan, menarik diri dari komunitas pemuda juga. Terhilang. Nggak ada yang nyari, ya sudah. Mungkin. Berarti maksudnya pas undur itu sempat nggak bergereja lagi? Bergereja sih. Cuman udah nggak, cuman nggak ada. Tiap minggu ikut ke gereja ya
Ya gitu aja. Ya pokoknya datang. Kayak setor muka gitu. Oh datang. Oh ya. Terus biasanya habis ibadah umum langsung naik ke sekolah minggu. Sekarang langsung pelencing hilang. Kayak gitu. Cuman nggak ada persekutuan dengan sesama teman-teman, nggak ada. Teman-teman orang percaya kayak gitu ya. Ya terus berarti nggak disamperin ya, maksudnya nggak dikunjungin. Kenapa kok nggak pernah ada pelayanan lagi gitu? Ya karena ya memang sebenarnya bukan dikunjungi tapi disamperin, cuman disampaikan tadi ya udah jadi hamba uang. Nah itu. Wah ya repot ya. Maksudnya kan harusnya kalau sesama orang percaya kan support ya. Maksudnya kan karena di dalam kekristenan kita itu butuh support system yang positif yang bisa mendukung sekalipun kita mungkin ngerasa undur. Namanya kekristenan itu kan nggak ada yang mulus ya, pasti ada naik turun. Nah tapi seringkali yang terjadi justru orang-orang yang ngakunya orang percaya, orang cinta Tuhan, tapi malahan yang bermain pedang sembarangan, sikat sana, sikat sini. Ya, yang disayangkan kan soal itu. Nah, kemudian apa yang kira-kira menurut kamu yang paling membekas, yang ter-highlight di dalam perjalanan kekristenanmu, yang sekiranya yang bisa jadi berkat buat mereka? Misalkan, siapa tahu teman-teman, wah itu aku banget, atau wah jangan sampailah aku jadi seperti itu, atau gimana? Kira-kira apa? Nyambung dari cerita yang tadi itu, di saat itu mungkin patah hati atau apa yang aku rasakan, mantan nih sama mantan. Pengennya lari dari kota ini. Tiap aku buka mata ketika bangun tidur, pengennya gak kelihatan sama orang-orang sekitarku. Orang sekitar itu maksudnya termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Terus apa ya? Pokoknya pengen lari. Gara-gara apa? Ya itu tadi, patah hati. Oh, maksudnya ceritanya karena pokoknya ketika buka mata, pengennya itu sudah nggak terlihat sama orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya. Jadi aku berdoa sama Tuhan, kalau bisa saya kerja jauh dari Malang. Dan akhirnya aku kerja di Bali dan ketemu suamiku ini. Berarti aku orang yang paling beruntung. Sama-sama pelayanan. Tapi ketika kembali ke Malang, ada sesuatu yang paling ter-highlight. Nah, ini jadi sebentar, tahan dulu. Ini nih yang bikin aku penasaran. Aku pengen tahu sih, kayaknya ada satu hal yang sempat terlewatkan, yang gara-gara satu hal terus kamu sempat sakit itu loh. Sempat saya sakit itu gara-gara mungkin terlalu banyak pikiran. Itu ketika beranjak dewasa dan itu habis ini ya, yang habis tadi pelayanan remaja apa? Jadi undur itu. Kenapa saya sakit? Itu karena saya terlalu banyak memikir kakak saya jadi pindah haluan. Maksudnya pindah kepercayaan. Pindah kepercayaan. Dan saya mikirnya, pindah kepercayaan karena mau menikah. Dan dengan orang yang beda. Calonnya beda agama. Beda agama. Ya, yang dianut sekarang itu. Sampai saya sakit dan kejadiannya adalah di malam Natal. Kejadian apa di malam Natal? Kakakku tunangan, resmi menganut agamanya itu. Aku nggak keluar kamar sama sekali karena saat itu badanku panas, demam tinggi, dan ada teman-teman sepelayanan atau teman gerombolanku juga di kamar. Bisanya cuman ya dukung aku gitu. Maksudnya teman-teman yang dari gereja lokal? Iya, nggak bisa ngomong apa-apa, mau cerita apa lagi, sudah terjadi gitu. Dan dengar-dengar sayangnya malahan kehidupannya udah nggak berbentuk lah. Ya kita tetap bisa doakan ya. Yang dari
titik nol tadi, perjalanan ketika tadi undur, habis itu sampai patah hati, kemudian ditambah lagi bahwa ada kakak yang pindah kepercayaan, itu yang bikin stres. Jadi istilahnya itu udah satu paket ya. Kamu ngerasa nggak sih hal seperti itu terjadi? Terus sempat ngerasa bahwa Tuhan kok aku jadi orang Kristen kok gini amat ya? Maksudnya Tuhan ninggalin aku atau sampai ke titik itu enggak atau enggak? Enggak. Aku enggak pernah sampai menyalahkan Tuhan. Malah aku bersyukur ketika aku undur, ketika aku menjauhkan diri dari perkumpulan pemuda gereja, aku dikuatkan Tuhan. Maksudnya ketika aku memikirkan berbelok sedikit aja, mungkin aku lebih hancur. Jadi pergaulan bebas lah kayak gitu ya. Bebas gitu maksudnya. Mungkin berbelok dikit aja dan itu sudah derajatnya sudah miring memang, tapi kalau aku terus mengikuti itu pasti aku sudah hancur. Makanya aku doa sama Tuhan, aku mau keluar dari Malang. Sampai terjadi itu tadi. Tuhan menjawab ada pekerjaan di Bali. Ada kerjaan di Bali. Gitu. Hebat ya, Tuhan itu apa ya, maksudnya dia itu selalu di kondisi kita, sekalipun kondisi kita yang kondisi nggak enak di bawah, ketika kita doa dan doanya itu kadang apa ya, kayak istilahnya dalam tanda kutip kadang kan kita doanya egois, Tuhan aku kok sakit hati kayak gini-gini. Dia bukan Tuhan yang udah bertahan aja gini-gini, nggak selalu seperti itu. Tapi Tuhan tahu kekuatan kita itu sampai di mana ya toh. Ini yang aku terakhir mau aku sampein. Jadi pertama urutannya itu undur dari pelayanan, terus dibully sama teman sepelayanan, kemudian habis itu kakak pindah agama ini baru patah hati. Nah itu kan udah satu paket. Nah gimana ceritanya dari satu paket ini, atau istilahnya di dalam titik rendah atau titik nol ini, terus kamu bisa menemukan kasih karunia. Ini nih kekristenan yang bukan agama itu dan bukan sekedar rutinitas itu, ya ini yang aku cari dan aku dapetin tuh ternyata seperti ini. Itu gimana ceritanya? Nah kalau dari sudut pandang kamu kayak gimana? Ketika aku pergi ke Surabaya, ada satu seminar pengenalan akan Kristus itu lebih dalam gitu. Dan ketika aku renungkan kembali dan waktu ada doa altar call ya. Ya altar call. Tapi itu nggak maju, cuman di tempat duduk aja. Yang mau didoakan bisa berdiri. Nah waktu itu aku berdiri dan di situ aku merasakan hal yang luar biasa. Bebanku seperti terangkat gitu. Wow. Dan ketika aku merasa ringan, kan biasanya dari orang yang pegang beban berat, ketika diletakkan kita kan merasa ringan dan biasanya kita lembung kan. Kayak ngeleyang gitu ya. Kita ngeleyang. Nah, di saat seperti itu ketika badan saya terasa ringan, tangan Tuhan itu seperti memeluk saya gitu. Memeluk. Itu benar-benar merinding ya. Itu benar-benar kamu benar-benar ngerasain kayak Tuhan Yesus tuh meluk. Itu aku inget kok pas keluar dari hallnya itu kan kamu cerita itu. Iya. Sambil nangis sambil cerita kan. Soalnya di situ aku ngerasa ringan banget ya. Kenapa? Selama ini aku pelayanan itu cuman sekedar tuntutan aja dan cuman rutinitas aja. Terpatok gitu loh ya. Kalau kamu mau melayani harus kudus dulu kayak. Kalau kamu misalnya sakit, kamu habis ngelakuin apa? Jadi dosa sakit apa, kayak gini. Gitu ya. Dosa apa? Jadi sakit kayak gini gitu. Itu yang kamu rasain itu yang kamu rasain kayak gitu itu waktu di gereja lokal tadi atau yang di Malang tadi apa? Maksudnya aku ngerti, maksudnya kamu ngerasain seperti itu. Aku pun juga banyak cerita yang bakalan aku share ke teman-teman. Tapi apakah mulai pas di Malang itu juga ngerasain kayak gitu? Iya, semua sih. Kalau yang di Malang kan aku sekedar show off aja. Cuman jadi kebanggaanku aja. Jadi kalau tuntutan itu aku nggak ngerasa kayak gitu. Kalau yang tuntutan itu di waktu di Bali, kayak
kamu harus gini supaya layak, kamu gitu. harus lakukan ini supaya Kamu Tuhan dekat ini, sama kita, supaya diberkati kayak gitu ya. Itu maksudnya. Ketika itu datang di seminar Yang di Surabaya itu ya. Kayak ngerasa terlepas gitu loh. Aku itu bukan hamba, tapi aku anak. Makanya aku dipeluk, disayang, dan bebanku itu menjadi ringan gitu loh. Terus juga terbuka ketika kita pelayanan, bukan sekedar kita ngelayani manusia aja, tapi aku benar-benar ngelayani Tuhan. Yes. Apa yang aku berikan, talenta yang diberikan Tuhan, sebagai ucapan syukurku, ini loh saya, Tuhan yang sudah memberkati aku. Akhirnya kita bisa memberkati orang lain. Ketika kita punya sesuatu, makanya kan kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya. Akhirnya kita itu rasanya pengen kayak istilahnya itu kayak pengen tumpah gitu kan. Gimana ya, pengen cerita kemana-mana gitu ya. Meluber. Oke. Ini menarik ya, ini bagian yang paling menarik, dan sebenarnya ini ada kaitannya dengan perjalananku juga, karena kan memang pada waktu itu kita juga di awal kan kita ngerasain hal yang sama ketika kita juga sudah menikah. Nah, kita akan ketemu lagi di episode kedua. Aku bakalan cerita, connect dengan apa yang istri ceritakan, kekristenan agamawi itu seperti apa, kekristenan rutinitas itu seperti apa, dan apakah benar sih orang-orang yang sudah pelayanan itu benar-benar bisa istilahnya terus excited. Nah, gimana cara menjaga supaya pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terus berapi-api, dan pelayanan kita semakin hari itu semakin semakin wah, dan rasanya tuh kayak pengen ibadah terus, pengen berhubungan intim dengan Tuhan terus. Itu gimana sih caranya? Aku akan share di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe. Kemudian kalau kalian ngerasa diberkati dengan podcast kali ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana banyak teman-teman yang mempunyai beragam problem yang sama, mereka ingin dilepaskan, ternyata mendengar dan melihat podcast ini mereka merasa diberkati. Inilah kesempatan kita untuk kita bisa berbagi testimoni, berbagi kesaksian, berbagi berkat buat teman-teman kita di luar sana. Buat yang belum subscribe sekarang, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita upload video yang baru kalian nggak ketinggalan. Jangan lupa like, share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di next episode. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.